Selamat siang, salam sehat bagi saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada. Pada akhir-akhir ini, kita diberitakan bahwa ada pembuatan cuaca ekstrim atau fenomena alam ekstrim buatan Amerika dan Cina, dan tujuannya untuk saling menyerang. Manusia terus berlomba, terus berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, siapa yang paling canggih, siapa yang paling diakui oleh manusia lainnya di muka bumi ini. Sebelumnya, ada dua negara adidaya yang terus berlomba tentang ilmu dan teknologinya, yakni antara Amerika dan Rusia. Setelah Perang Dingin dan setelah hancurnya Uni Soviet oleh Glasnost dan Perestroika, sehingga Uni Soviet terpecah-pecah negaranya menjadi negara kecil. Tapi Uni Soviet masih canggih dalam ilmu dan teknologinya, yang konon lebih cenderung pro ke Cina. Di sini saya mau menceritakan sedikit bahwa bagi kita negara-negara yang terus-menerus menjadi korban, hendaknya kita mengisi atau membekali diri kita masing-masing untuk setiap warga negaranya setidak-tidaknya dengan ilmu pengetahuan dasar. Saya bukan menolak bahwa teknologi itu sudah sangat maju, itu adalah buatan atau rekayasa manusia. Tetapi sungguh saya mau menyatakan di sini, tidak ada teknologi dan ilmu buatan manusia melampaui kemampuan alam itu sendiri. Saya hanya mau menyatakan bahwa ketika gelombang perang antara Cina dan Amerika, gelombang ketiga, yakni perlombaan penyerangan lewat fenomena alam, jangan terlalu percaya. Kenapa saya juga tidak terlalu percaya dengan teori konspirasi ataupun apapun terhadap COVID-19. Saya juga tidak terlalu percaya dengan perang dagangnya Amerika Serikat. Yang terjadi sesungguhnya di situ siapa yang memperoleh keuntungan, yakni kedua negara, dan korbannya adalah negara-negara lain. Ini terus terjadi. Yang saya mau menyampaikan di sini adalah bidang ilmu alam, khususnya terlebih tentang fenomena alam. Kita mengetahui bumi ini terdiri dari dua kutub yang berbeda, yakni kutub Arktika atau kutub utara dengan kutub Antartika atau kutub selatan. Kutub utara itu dimiliki oleh Amerika, Kanada, Cina bagian utara, Rusia, dan negara-negara Skandinavia, Denmark, Swedia, Irlandia, Finlandia, dan seterusnya. Sementara di kutub selatan Antartika itu tidak dimiliki oleh negara manapun. Nah, di sini juga berbeda tentang fenomena alamnya. Memang kedua kutub itu sepintas lalu kita menganggapnya sama karena mereka sama-sama diliputi oleh es dan salju. Padahalnya tidak. Di utara itu diliputi oleh es dan salju karena musimnya mereka 4 musim, yakni musim dingin dulu, baru diliputi oleh es dan salju. Nah, ada manusia asli hidup di kutub utara, yakni Inuit, suku Inuit. Dan suku yang budaya yang paling tinggi di kutub utara, suku Viking. Banyak para peneliti ilmuwan mempelajari budayanya suku Viking di sana. Dan derajat cuaca suhu di sana di Antartika itu hanya minus 34 derajat Celcius. Beda suhunya dengan Antartika atau kutub selatan.
Di kutub selatan minus 49 derajat Celcius. Perbedaan itulah yang menyebabkan spesies hewan atau makhluk hidup mampu beradaptasi juga berbeda. Contoh, beruang kutub hanya di utara, malmus hanya di utara, pelbagai jenis burung hanya di utara, atau kelinci kutub itu hanya di utara. Sementara di kutub selatan yang rata-rata hampir minus 49 derajat Celcius, di sana hidup penguin, hidup gajah laut, hidup singa laut. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana mengatur keseimbangannya? Keseimbangan itu terjadi dari garis khatulistiwa itu sendiri atau subtropis. Subtropis di mana? Ya termasuk di Indonesia, Brazil, Zaire. Negara-negara ini dan negara-negara tropis lain penyumbang, penyokong paru-parunya dunia dari oksigen. Penyumbang oksigen. Juga penyumbang untuk beradaptasinya, penyesuaiannya iklim untuk bumi ini. Jadi kita penyeimbang. Dunia menjaga betul negara subtropis ini. Kenapa? Suhu di kita, di Indonesia, paling rendah itu 21. Dan paling tinggi 34. Suhu rata-rata 24 sampai 27. Suhu yang paling bagus untuk di bumi sebagai penetral. Nah, kalau kita ini dijual oleh buatan-buatan apapun, terlebih badai buatan, hujan buatan, banjir buatan, bandang buatan, bahkan merosot. Saya mau kasih contoh bahwa perbedaan suhu ini dapat menyebabkan suatu polar vortex. Polar vortex terjadi di mana? Polar vortex itu terjadi di daerah transisi antara kutub dan suhu. Misalnya di Amerika, terjadi di Ontario atau Dallas. Transisinya ini, kenapa bisa terjadi transisi? Yakni perputaran angin cukup tinggi, sementara tekanan udaranya sangat rendah. Maka suhu di situ, di daerah transisi ini, bisa melampaui Arktika atau bisa melampaui Antartika. Yakni minusnya sampai 54, dari 34. Minus 34 sampai 54. Itu luar biasa, padahal ya di Antartika aja minus 49. Apalagi di utara hanya minus 34. Apa sih perbedaan-perbedaan begitu bagi kehidupan makhluk hidup? Saya ambil contoh. Ketika manusia atau makhluk spesies di daerah tropis disuruh dipaksa hidup atau dibawa ke Antartika atau dibawa ke Arktika, mati, dia punah. Misalnya orang utan atau gajah Kalimantan, gajah Sumatera disuruh pindah ke sana, ya mati. Kenapa? Tidak sesuai adaptasi mereka, kisarannya dari 21 sampai 32 suhunya. Itu plus. Nah, kalau dipaksa ke plus minus 49, mati. Karena dia tidak sesuai. Nah, begitulah ketakutan dunia ini. Ketika tiga negara ini atau negara-negara di daerah khatulistiwa merusak hutannya, diteriak. Nah, bagaimana kalau mereka merusak? Seharusnya mereka lebih sadar. Yang merusak pertama alam ini adalah negara-negara maju. Padahalnya negara-negara maju ini daerah dingin. Suhunya begitu dingin. Nah, mereka butuh kehangatan untuk keberlanjutan makhluk hidup ini. Mari kita lebih bijak untuk memahami ini. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi, terpercaya dengan isu-isu yang belum tentu secara ilmiah diterima.
Saya bukan menolak bahwa ada virus COVID-19, itu benar ada. Tapi saya tidak percaya bahwa virus ini adalah luar biasa seperti yang dibombardirkan di berita dunia, lokal, bahkan di era orang yang tidak mengerti juga. Saya tidak percaya itu dari awal. Virus ini corona ada, dan saya mengatakan bahwa virus itu sudah 6.000 spesies, sudah 6.000 jenis. Wong kita baru satu jenis yang disebut corona aja kita sudah sampai segini. Itu sangat saya menyayangkan jika terus-menerus diberlakukan lockdown, ditakut-takutin, sehingga semua rumah ibadat, masjid, gereja, pura, dan lain sebagainya rumah ibadat itu kosong. Saya pernah menulis atau pernah berkomentar, alangkah bijaknya jikalau rumah ibadat ini yang ditinggal oleh manusia karena ketakutan dan corona. Bolehkah manusia meminjam kepada spesies makhluk hidup lain? Mereka adalah sapi, mereka adalah kerbau, kambing, ayam, bebek, bahkan babi dan anjing. Mereka juga butuh perlindungan seternya. Mungkin kandang yang lebih baik jika kita menempati. Kenapa? Di situ sudah kosong. Di sini intinya, jangan terlampau percaya dengan kekuatan atau ilmu manapun buatan manusia. Secanggih apapun, manusia tidak akan musnah oleh kekuatan rekayasa manusia itu sendiri. Pasti manusia mencari jalan untuk proteksi dirinya, untuk melindungi dirinya. Setidaknya dia mencari penyesuaian untuk beradaptasi dengan lingkungan alamnya atau habitatnya. Semoga ilmu lingkungan, ilmu cuaca, fenomena alam secara singkat yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada kataku yang salah, aku minta maafkan kini. Jikalau Anda yang merasa marah, layangkanlah suratmu kemari. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.